Apa jadinya jika sebuah raksasa industri yang pernah menemukan kamera digital pertama justru hancur karena takut mengambil langkah besar? Ya, ini adalah kisah Kodak, perusahaan besar yang pernah mendominasi pasar fotografi analog dengan mereknya yang ikonik. Bayangkan, mereka punya teknologi revolusioner, tapi memilih untuk mempertahankan bisnis film analog yang menguntungkan. Sebuah keputusan yang tanpa disadari menguburkan masa depan mereka sendiri. Kalau kamu pernah bertanya-tanya, kenapa raksasa teknologi bisa tersungkur? Video ini jawabannya. Tonton video ini sampai selesai, karena di balik kejatuhan Kodak, ada banyak pelajaran menarik untuk disimak bagi para pebisnis, profesional IT, dan siapapun yang takut perubahan. Mula-mula, mari kita kembali ke akhir abad ke-19. George Eastman mendirikan Eastman Kodak Company pada tahun 1888 dengan membawa slogan yang terkenal, "You press the button, we do the rest." Sebuah janji sederhana untuk memudahkan orang mengambil foto tanpa repot urusan teknis. Sebelumnya, fotografi memerlukan keahlian tinggi dan peralatan yang kompleks. Eastman hadir sebagai game changer. Kamera kecil dengan roll film sekali pakai yang mulai dijual dengan murah. Siapapun bisa memulai dokumentasi kehidupannya. Inovasi ini merevolusi cara manusia dalam merekam memori. Setelah sukses dengan kamera Brownie pada awal abad ke-20, Kodak semakin mengokohkan posisinya. Kamera Brownie sangat terjangkau dan simpel, disertai produk film dan proses cetak yang mudah dijangkau. Kodak berhasil menciptakan ekosistem kamera, film, alat cetak, dan layanan yang membentuk budaya fotografi massal. Orang-orang awam kini bisa menyimpan momen sehari-hari, ulang tahun, liburan, atau momen keluarga. Kesederhanaan inilah yang menjadikan Kodak begitu dekat dengan masyarakat. Dominasi Kodak juga diperkuat oleh integrasi vertikal. Mereka tidak hanya menjual kamera dan film, tapi juga mengontrol produksi, distribusi, jasa cetak, bahkan bahan kimia fotografi. Teknologi mereka berkembang pesat, tetapi yang lebih kuat adalah jalur bisnis terintegrasi dari hulu ke hilir. Hasilnya, puncak kejayaan Kodak tiba, saham meroket, dan identitasnya sebagai pemimpin fotografi melekat kuat di benak publik global. Ironisnya, pada tahun 1975, seorang insinyur Kodak bernama Stephen Sesson menciptakan kamera digital yang pertama. Alat itu beratnya hampir 4 kg dan membutuhkan waktu 23 detik untuk menghasilkan hanya satu gambar. Tentu sangat jauh dari gambaran smartphone kita saat ini. Namun esensinya bukan di situ, bukan soal kecepatan ataupun ukuran. Karena kamera ini adalah pembuka gerbang era baru. Kodak seharusnya jadi pelopor fotografi digital. Tapi, perusahaan memilih untuk memperlambat. Para eksekutif takut teknologi digital akan menggerus pasar film yang selama ini menghasilkan margin tinggi. Risiko besar dianggap terlalu tinggi dibandingkan potensinya yang baru. Akibatnya, prototipe Sesson tidak pernah dikomersialkan. Kodak tetap bertahan pada bisnis konvensionalnya. Ketakutan mengambil keputusan destruktif inilah yang menjadi jebakan klasik. Inovasi di tangan, namun eksekusi justru ditahan. Sementara Kodak menahan diri, pesaingnya mulai bergerak dengan cepat. Sony, Canon, Polaroid mengakuisisi pasar digital dengan sangat cepat. Mereka meluncurkan kamera digital compact, memanfaatkan research and development yang scalable, dan membangun ekosistem perangkat keras dan lunak. Sedangkan Kodak masuk dengan terlambat, bahkan dengan setengah hati. Mereka mengejar tren, bukan memimpin dengan visi. Akibatnya, mereka kini bermain di arena yang sesungguhnya telah menjadi milik orang lain.
Akhir 1990-an hingga awal 2000-an, Kodak mencoba bangkit lewat kamera digital, DC series, dan printer EasyShare. Strategi mereka adalah tetap bertahan di bisnis film sembari masuk ke digital. Niatnya baik, tapi negatifnya, fokus dan sumber daya menjadi terbagi. Kita tahu apa yang terjadi saat organisasi mencoba melakukan dua hal sekaligus tanpa fokus. Hasilnya menjadi kurang optimal di keduanya. Produktivitas dan kualitas kamera digital mereka tertinggal. Harga tidak kompetitif, fitur seadanya, ekosistem digital minim. Tidak cukup untuk bersaing dengan Canon ataupun Sony yang sudah matang. Di sisi film, volume penjualan sudah menurun tajam. Biaya produksi tetap tinggi, margin tipis, tapi tetap dipertahankan demi menjaga citra lama. Sedangkan produk digital dibiarkan berjalan perlahan tanpa fokus yang penuh. Budaya perusahaan yang terlalu konservatif menghambat kecepatan adaptasi. Struktur hierarkis memblokir inovasi cepat. Talenta digital yang potensial pun lari ke perusahaan teknologi yang lebih progresif. Kodak seperti kapal besar yang mencoba berbelok, tapi terlalu berat dan lambat. Eksekusi lemah dan ketakutan untuk mengambil resiko yang besar. Ujung-ujungnya menjadi penyebab utama kegagalan mereka untuk benar-benar menjadi pemimpin kamera digital. Memasuki era 2007-2008, Kodak menghadapi dua pukulan sekaligus. Ledakan popularitas smartphone dengan kamera yang mumpuni dan krisis keuangan global. Penjualan film anjlok tajam, divisi digital mereka pun belum menghasilkan profit. Sekali lagi, ini adalah efek dari keputusan tidak bertindak di masa lalu. Ketika krisis datang, mereka tidak memiliki cadangan strategi digital yang kuat. Pada Januari 2012, Kodak pun akhirnya mengajukan kebangkrutan di AS. Semua aset digital dan patennya dijual untuk membayar hutang ratusan juta dolar. Saham merosot dari harga tertinggi menjadi hampir tidak bernilai. Brand yang pernah berjaya kini hanya menjadi simbol nostalgia. Kamera avatar digital mereka lenyap dari rak toko, hilang dari medan kompetisi. Ini bukan sekedar krisis keuangan, tapi krisis pentingnya adaptasi dan visi jangka panjang. Setelah bangkrut, Kodak mencoba bangkit dari abu. Mereka masuk ke segmen printing digital komersial, bahan kimia industri, bahkan farmasi. Tapi sayangnya, gambarannya jelas. Mereka bukan lagi pemimpin teknologi konsumer. Brand tetap dikenang, tapi sebagai pengingat akan pentingnya keberanian berubah. Transformasi ini terlambat, tidak berdampak ke ranah digital massa. Sekarang, mari kita renungkan. Kodak pernah memiliki teknologi kamera digital pertama, bahkan sebelum smartphone lahir. Tapi, karena takut mengguncang pondasi bisnis film, mereka memilih diam. Dan itu menjadi langkah maut. Ini bukan sekedar sejarah, tapi peringatan nyata bahwa ketakutan akan perubahan bisa menghancurkan raksasa manapun. Untuk kamu di dunia bisnis, teknologi, atau sekedar orang yang punya mimpi besar, jangan takut ambil resiko. Evaluasi terus, apakah kita hanya memperkuat masa lalu atau membangun masa depan. Adaptasi bukan pilihan, tapi keniscayaan. Jika punya ide baru, eksekusi sekarang, jangan nanti, karena kesuksesan menunggu siapapun yang tidak pernah terlambat. Kalau kamu terinspirasi oleh kisah Kodak ini, tolong like video ini, subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah keren berikutnya, dan share ke teman yang butuh motivasi untuk berubah. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apa tantangan terbesar dalam mengambil resiko di tempat kerjamu? Saya yakin diskusi ini akan sangat berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap kreatif, tetap berani menyongsong masa depan.